yang tidak masuk kali ini? Latifah, satu lagi. Kita sebelum mulai pelajaran, nanti silakan pimpin doa. Untuk yang baru masuk, disimpan makanannya ya. Siapa yang masuk? Afifah aja. Ada yang tahu Afifah kemana? Oh, nggak ada kabar ya di ayat. Biasanya kalau sakit itu mau sakit atau izin, tolong hubungi Pak Rifki. Sekarang tidak harus selalu surat. Ya. Cukup lewat pesan di WhatsApp atau WA. Cukup buat Bapak. Ya. Kalau dulu kan harus tulis surat, tulis tangan, sekarang nggak perlu. Cukup ya aja. Ada grupnya kan. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang sesuatu hal yang menurut kalian mungkin baru atau jangan-jangan sudah tahu gitu ya. Hari ini belajar tentang kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang ingat? Berpikir apa namanya itu? Komputasional. Nah, ada berapa tahap tuh komputasional tuh? Ada 4. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Sekarang kita sedikit lebih jauh ya mengenai kecerdasan buatan. Siapa di sini yang tahu kecerdasan buatan Bapak? Acungkan tangan. Cici apa? Ada aplikasi namanya Cici. Bapak baru dengar, nanti coba ya. AI itu atau Artificial Intelligence, itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Pak, kalau nggak ngerti artifisial apa? Udah gampangnya kecerdasan buatan. Apa pengertiannya? Artificial Intelligence atau AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Jadi AI itu bisa memecahkan masalah walaupun bukan manusia, robot, dan bisa membuat keputusan. Ya betul. Ada robot yang bisa membuat keputusannya sendiri, tapi secerdas-cerdasnya mesin tetap itu dibuat oleh siapa? Jadi dalam hal ini yang cerdas manusianya atau AI-nya? Manusianya harus lebih cerdas karena yang membuat AI itu adalah manusia. Nah, buat apa sih kita belajar ini anak-anak? Nah, ya. Kalian diharapkan mampu menjelaskan definisi dan karakteristik kecerdasan artifisial dengan jelas. Kemudian mampu
membedakan atau mengidentifikasi karakteristik dari kecerdasan artifisial. Membedakan mana yang masih cerdas, mana yang tidak cerdas. Ada mesin yang cerdas, ada yang tidak cerdas. Ini cerdasnya ada kamu. Kenapa tidak cerdas? Karena dia tidak bisa melakukan aktivitas soundnya gitu ya tanpa bantuan. Jadi kalau mesin cerdas itu otomatis. Pernah lihat mobil kita atau HP kamu deh? Pernah. HP kamu itu kan banyak fitur-fiturnya ya. Dan kalian tahu tidak HP ini HP? Oh ada. Jadi HP itu digunakan adalah penemuan yang paling pintar abad ini. Ya. Luar biasa HP itu. Satu benda isinya banyak banget itu. Ada sosial media, bisa nelfon, bisa WA, bisa percakapan, ya kan? Bisa nonton video nggak, dengar musik, ya kan? Apalagi bisa buat belanja, e-commerce, market, dan banyak hal gitu ya. Dari HP kita bisa melakukan banyak hal. Nah di HP juga ditemukan banyak sekali kecerdasan juga. Ya. Nah karakteristik kecerdasan artifisial, kalian bagus bawa HP kan? Cuma bawa HP. Yang nggak bawa HP nggak apa-apa. Ya jangan minder. Nah ini kan tidak wajib, hanya yang diizinkan oleh orang tua saja. Walaupun punya, tapi tidak diizinkan sama orang tua ya jangan maksa. Ya, walaupun bapak mengizinkan, orang tua kamu nggak mengizinkan, jangan bantah orang tua kamu ya. Yang pertama itu apa Pak? Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu belajar dari data. Data yang kita masukkan itu dibaca oleh sistem. Nah ini satu. Lihat enggak? Oke, ini K itu belajar dari data. Oke. K itu tidak bisa membaca sistem kalau tidak belajar ya. KA juga perlu belajar. Contoh YouTube, kalau kalian buka YouTube ya, buka di bagian beranda YouTube. Ini contoh. Kemarin sudah disampaikan sekilas ya. Ya enggak? Nah, ini adalah tampilan YouTube. Jadi YouTube itu mesin canggih, punya kecerdasan artifisial. Dia bisa membaca perilaku Bapak, bisa membaca kebiasaan Pak Riki ketika membuka berandanya. Apa itu Pak isinya? Berandanya biasanya isinya hal-hal yang sering Bapak buka. Jadi YouTube itu merekomendasikan. Kalau kalian suka musik, maka di berandanya mengamati kebiasaan Pak Riki. Jadi yang keluar banyak video-video tentang musik. Nah ini contohnya tuh. Ada Spotify gitu kan ya.
banyak sekali. Dan buku ada juga kuliner, kalau masuk kuliner jadi buat ambil aja kuliner. Coba sekarang buka HP kamu. Coba buka YouTube-nya. Barangkali YouTube ada dulu deh. Yang apa? Buka YouTube-nya, Bapak ini lihat satu orang aja. Coba lihat. Ada kuotanya enggak nih? Secanggih-canggihnya HP kalau tidak beli kuota ya sama saja Bu. Enggak ada. Nanti kalau bawa HP lagi bawa kuota. Cuma kalau ada HP tidak punya kuota tidak bisa menjelajahi. Coba lihat. Oh nanti itu isi belanjanya itu Filipin. Senang dulu ada speaker tapi Spongebob. Ada lagu-lagu juga ini kan itu tak punya orang tua nih. Ini ada azab menjual sosis kriwil. Dan banyak banget ya. Banyak sekali. Coba yang lain buka YouTube-nya. Coba satu orang laki-laki sini, siapa yang mau memperlihatkan isi belanjanya? Jangan sembunyi-sembunyi, ayo. Ada gambar apa? Oh ini juga ada apa ini? Ada ogo-ogo. Ya, kayaknya Vino ini suka ogo-ogo, jadi banyak keluar ogo-ogo. Oh, ya. Nah itu adalah salah satu keunggulan atau kelebihan mesin pencarian. Jadi YouTube itu dilengkapi AI sehingga YouTube itu belajar dari pola kebiasaan kamu. Makanya jangan pernah macam-macam sekarang. Misalkan nonton hal-hal yang berbau, mohon maaf ya, kekerasan misalnya, atau yang berbau lebih dewasa itu nggak boleh. Nanti itu ya. Bagaimana Pak yang tahu ya? Karena kita terbiasa
Nah, kelihatan ya sekarang ya. Maaf ya tadi internetnya tiba-tiba. Oke, kita lanjut. KA atau kecerdasan artifisial itu belajar dari data atau machine learning. Nah, ini contohnya yang saya jelaskan. YouTube ya, itu bisa merekomendasikan video apapun ya, seperti video musik, ada kartun apa. Ini dari mana sih di Belanda tuh? Dari kebiasaan yang kita lakukan di YouTube. Kalau kita sering buka musik, keluarnya musik, banyak musiknya. Kalau kita suka anime kartun, kita membuka Belanda pasti keluar anime. Yang ada drama-drama Korea, nanti keluar drama-drama Korea, ya kan? Ada kayak tadi Vino, ugo-ugoan, apa sih? Anak-anak nanti keluar anak-anaknya, ya. Nah, lalu apa lagi Pak? Nah ini kecerdasan artifisial mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Contoh apa ini? Ya, Google Maps. Google Maps itu pakai kecerdasan buatan atau tidak? Pakai kecerdasan buatan. Bayangkan ya, sebuah mesin itu bisa mengetahui rute cepat, alternatifnya, waktu tempuhnya, kalau pakai kendaraan ini berapa menit, itu dari mana tuh? Ya, dia tuh menyesuaikan diri dengan pengalaman penggunanya. Jadi pengalaman penggunanya juga dia belajar dari situ. Dan mesin atau kecerdasan buatan dia tuh belajar terus menerus. Jadi tidak mesinnya itu tidak seperti ini. Kalau ini belajar nggak? Enggak, segini aja. Kipas mesin cerdas bukan? Bukan, dia begitu. Tapi kalau kecerdasan buatan dia akan senantiasa belajar dan berlatih. Oke, selanjutnya dia bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Dia bisa mengetahui perkiraan cuaca hari ini, besok, lusa, minggu depan dari mengamati keadaan keadaan cuaca. Kemudian di apa ini? Shopee, aplikasi belanja Shopee, ada Tokopedia, Lazada dan sebagainya, bisa merekomendasikan produk yang pelanggan suka berdasarkan apa yang sering dicari dan dibeli, sama seperti itu tadi. Bisa memprediksi. Nah, kecerdasan artifisial mengenali pola membuat keputusan secara otomatis. Jadi bisa secara otomatis dia belajar. Nah, ketika contoh ini apa? Scan muka. Ayo semuanya pakai HP-nya, buka HP-nya. Scan wajah kamu, bisa nggak? Ada nggak fitur kamera yang membuka kunci HP itu pakai wajah? Kalau itu pakai itu bisa. Kalau dipakai sama orang lain, buka nggak HP-nya? Enggak. Ya, dia menggunakan aplikasi fitur wajah. Bukan hanya wajah, pakai apa lagi nih? Sidik jari, bisa nggak Pak? Diandra buka HP kamu? Pakai sidik jarinya Diandra, coba. Nggak akan bisa, kenapa? Karena dalam HP-nya itu terdapat kecerdasan buatan untuk mengenali sidik jari kamu. Makanya ketika kalian menggunakan sidik jari, jangan pakai satu sidik jari ya, pakai dua minimal. Kenapa Pak pakai dua sidik jari? Barangkali tangan kamu kotor dan seringlah cuci tangan. Ya, karena layar HP itu kotor banget sebetulnya sebenarnya. Dan yang kedua, kalau pakai sidik jari, pakai tangan kiri. Kenapa Pak pakai tangan kiri? Ya, usahakan tangan kiri. Kenapa sih? Karena tangan kanan kita itu tangan yang dominan, ya kan? Bisa jadi sidik jarinya dia ada kapalnya. Kalau ada kapal itu susah. Tapi kalau tangan kiri kan tangannya jarang digunakan kecuali buat cebok kan. Jadi tangan kiri itu jarang digunakan sehingga relatif sidik jarinya masih terlihat jelas. Ya. Oke, selanjutnya ada mesin cerdas dan mesin yang tidak cerdas.
Ada banyak mesin yang membantu kehidupan sehari-hari, seperti mesin cuci, sound, proyektor, kipas, dan alat-alat rumah tangga lainnya, tapi tidak tergolong mesin cerdas. Kenapa, Pak? Karena pengertian mesin cerdas, pertama, dia bisa belajar mandiri, yang kedua, dia bisa membuat keputusan. Dia bisa belajar. Contoh mesin cerdas ya, ada Google Maps, asisten suara. Hey Google, coba cari berita tentang demo hari ini. Ada robot vakum. Di Jepang itu robot vakum itu lagi banyak, lagi viral ya. Jadi robotnya itu kalau ada debu langsung sendiri. Kalau nggak ada debu enggak. Jadi kalau setiap melihat debu pasti bergerak dan membersihkan debunya. Kamera HP, kamera kalian ya. Mobil tanpa supir, pernah nggak? Ya, itu mobil Tesla canggih banget tuh. Jadi mobilnya itu tidak perlu pakai supir. Ya zaman sekarang tidak perlu pakai supir, gimana dia marah? Dia bisa mengetahui segala medan gitu kan. Apalagi kalau suatu saat lebih canggih lagi, jadi luar biasa. Chatbot, aplikasi penerjemah, translate ya. Ada aplikasi toko online, kemudian game yang kalian mainkan itu punya kecerdasan manusia. Nah kalau ini kan tidak cerdas ya, banyak ya. Ada kipas angin, setrika, blender, jam dinding, pompa, TV, sepeda dan lain-lain. Itu tidak cerdas. Nah ini kita skip dulu. Nah sekarang kita ada sebuah permainan nih. Gimana mesin kecerdasan buatan itu bisa belajar. Jadi mesin kecerdasan buatan itu ternyata bisa belajar. Jadi tidak serta-merta pintar sendiri. Mesin cerdas itu tidak diciptakan pintar awalnya, ya. Tapi dia terus belajar secara generatif. Akhirnya apa? Akhirnya jadilah pintar. Kelihatan nggak? Kita sini ada robot pintar nih. Robot pintar ini robot pengangkut sampah. Sekarang itu lautan kita itu dalam keadaan gawat karena banyak sampah-sampah anorganik berserakan di lautan. Orang-orang pada buang sampah di laut. Banyak kaleng, banyak plastik yang tidak bisa terurai ya. Yang lama terurainya, dan sampah-sampah rumah tangga lainnya yang mencemari laut, ekosistem laut rusak karena banyak sampah. Nah, sehingga ada sebuah permainan nih. Mesin ini itu belajar mengenali sampah-sampah. Nah, Bapak ingin setiap anak ya kan kasih satu. Kalau dia contoh ya. Tuh. AI itu nggak tahu awalnya mana objek ikan dan sampah. Ya kan, AI tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah. Tetapi ia dapat memproses gambar dan mengidentifikasikan pola. Tadi AI-nya belajar sendiri, belajar lagi. Untuk program AI gunakan tombol untuk menandai sebuah gambar sebagai ikan atau bukan ikan. Takutnya ya, kalau tidak diprogram atau tidak belajar, ikan yang hidup dianggap sebagai sampah nanti, paham ya? Oke. Nah, ini apa ini, sampah atau ikan atau tidak ikan ini? Ini gambar ada dua nih, tidak ikan atau ikan. Oke, ikan.
Boleh sini dari sini nanti ya. Ini dia, Stefani. Itu klik. Bisa nggak klik? Yang mana ikan atau ikan itu? Gambar apa itu? Gambar ikan? Apa itu ikan bukan? Iya itu ikan bukan? Apa? Lihat pertanyaannya, apakah ini ikan? Coba sini yang lain ini. Nah, apakah ini ikan? Tidak ikan atau ikan jawabannya? Apakah ini ikan? Ya terus klik tiganya. Kenapa ragu-ragu? Oh, berikutnya. Apakah ini ikan? Ikan ya, ikan ya, ikan benar ya. Pada matanya ikan. Yang kecil ikan. Ya ini dari sini. Ya, ini ikan bukan. Berikutnya. Nah, ini ikan bukan. Oke, berikutnya. Itu sejarah ya kuburan. Ya, tuh. Oke. Lihat nih, ada fakta yang menarik nih. 17 miliar ton plastik masuk ke laut setiap tahun, bayangkan. 17 miliar ton, berapa ton itu ya? Dan itu tidak bisa diangkut. Bagaimana mengangkutnya? Ya manual, pakai kapal laut. Ada dibiarkan saja karena saking banyaknya. Maka dari itu kita harus mencegah tindakan mengotori lingkungan. Oke, kita lanjutkan. Nah, lihat ada berapa? Udah berapa nih? Dia udah belajar berapa benda? 5. Oke, mau lanjut atau mau cukup? Lanjut. Kalau itu klik ikan atau bukan ikan? Ada ini ada. Selanjutnya dia. Selanjutnya, boleh Pak. Oke, berikutnya, Mariam. Oke, berikutnya, ya, klik kalau ikan itu. Nah, selanjutnya. Tino. Ini kita ini sedang melatih AI supaya AI ini makin pinter. Itu ikan atau bukan? Bukan layarnya mereka. Ini ada tasnya. Berikutnya Saiful, taruh. Ikan bukan. Bentar. Aditya. Oke, berikutnya kita bagi semua ya. Oke, berikutnya Nasril. Oke, nanti ada pengetahuan. 80% dari polusi laut itu berasal dari sisa-sisa sampah daratan yang diperkirakan menimbulkan biaya 13
miliar dolar per tahun, bayangkan. Ya. Oke. AI yang kalian latih, jangan mengklik itu sebenarnya kalian sedang mengajari AI. Ini loh ikan, ini loh sampah, ngerti nggak? Nah, AI itu belajar dari pilihan-pilihan kamu. Jika kamu membuat pilihan yang salah, AI akan mengulangi kesalahan kamu. Jadi ketika kalian mengajari AI, kamu jangan salah. Paham? Kalau kamu salah, AI nanti menganggap sampah itu ikan atau sebaliknya ikan itu sampah. Oke belum? Oke, perhatikan ya, lihat ikannya ya. Ayo lanjut. Lanjut. Nah, lanjut. Nanti AI-nya. Oke, Tasya. Ayo. Kamu cek tadi. Apa kita lihat nanti AI-nya ada di mana? Oke. Ada berapa data yang dimasukkan tuh? Ada 22 data. Kita lanjut dulu ya. Sekarang ada 22 data. Data itu apa? Kita input data. Ini AI, ini ikan, ini sampah. Ya. Ketika tadi ada yang salah menginputkan, maka kita akan lihat AI-nya seperti apa. Jadi AI ini diterjunkan ke laut untuk mengambil sampah. Selanjutnya akan kita lihat apakah AI mengetahui bagaimana rupa ikan dan mana sampah. AI ini akan membedakan benda-benda yang kalian pilih tadi, ya, secara acak lalu melabelinya berdasarkan yang kalian latih. Kita mulai. Tuh, ikan, ya. Kita ulangi. Ya, kita ulangi ya. Tuh. Ikan, kalau ikan lolos. Iya. Nah, pertanyaannya, kenapa ada botol, ada kulit pisang lolos? Coba tanya, kenapa? AI-nya belum tahu kita. Jadi semakin tadi yang data dimasukkan ada berapa jumlahnya? 22. Ya. Yang Bapak maksud AI itu belajar itu apa? Tadi ketika kita memasukkan data, ya, maka AI belajar mengenali data tersebut. Berarti tadi kulit pisang, apa ini? Botol minuman. Tadi menemukan ini nggak ngerti nggak kalian? Belum. Sehingga AI belum mengenali bendanya. Paham? Lanjut nih. Tuh. Ini udah ada ya. Ini ada nggak tadi tuh? Nggak ada. Berarti AI belum belajar bahwa kulit pisang itu adalah sampah. Paham ini? Jadi Pak, gimana caranya supaya AI itu makin pinter? Dilatih terus menerus. Bahkan mungkin bisa jadi dia bisa mengenali miliaran bentuk sampah. Kalau cuma 22 mah kecil. Tapi kalau terus dilatih sampai dia pinter, ya kan? Dia akan mengenali semakin pintar. Karena banyak benda
yang dia kenali. Paham? Oke. Pak, gimana Pak kalau Pak Rifkinya salah misalkan? Oke. Kalau bapaknya salah, ini kita kembali. Kita latih lebih lanjut nih kayaknya. Kita latih lebih lanjut. Bisa. Karena kalian asal-asalan jadi semakin banyak data Anda, semakin banyak yang dipelajari. Tapi bukan berarti benar. Ya makanya kitanya yang memasukkan data harus benar. Walaupun banyak data yang dimasukkan, tapi kitanya salah, maka juga akan belajar dari kesalahan kita dan akan melakukan kesalahan secara terus-menerus. Oke, kita lanjutkan. Tadi ini misalkan Bapak punya, udahlah ini aja deh, misalkan salah-salah gitu ya, masukkan datanya. Sehingga apa yang terjadi? Ini benar, salah, tuan. Ada nggak ikan yang ditendang? Ya bisa aja karena tadi kan bapaknya menyuntiknya salah-salah. Kan? Bener nggak? Bener nggak? Ya kan? Maksudnya bener nggak apa yang bapak ngomongin tadi? Tendang. Ikan tidak berdosa malah dibuang. Nah itu adalah contoh bagaimana kita memasukkan data diproses sama AI, kemudian AI membuat keputusan sendiri. Nah, ya. Dunia, robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya mereka nggak senyumin itu. Tapi apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programnya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus theory of everything. Tapi apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa kerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat,
Mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini juga lah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus ningkatin skill dan literasi bekerja di bidang digital sampai ke bahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang udah dilakuin bulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nanti mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu melajari ini, jadi apa sih kekurangan AI itu? Gak punya apa AI? Gak bisa merasakan emosi. AI itu nggak tahu kita sedih, senang, gembira, marah itu nggak ngerti, ya, tidak punya emosi. Kreativitasnya juga dibuat oleh manusia itu sendiri. Itu yang baik. Jadi kalau ada mesin pintar AI itu dirancang untuk membantu manusia, semata-mata hanya untuk membantu manusia di kehidupan yang akan datang. Kalian jangan kaget 20 tahun yang akan datang itu sekolah kita kelas itu berubah. Muridnya nggak dari sini, udah nggak ada sekolah ruangan seperti ini. Kenapa? Belajar di masing-masing di rumah. Pakai laptop, gurunya sudah siap pagi jam 7, anak-anak sudah masuk unit semua, ruang kelas. Belajar bawa presentasi apa tugas. Yang mungkin ini nggak tahu. 40 tahun yang akan datang, jalan raya sudah tidak lagi menggunakan mobil kendaraan yang pakai bensin, semuanya pakai mobil listrik terbang layang. Jalanannya itu bukan pakai aspal, ya. Iya. Jadi mobilnya terbang. Pernah nggak mobil terbang? Film-film science fiction. Jadi nggak ada bannya, terbang layang di atas. Nah, gitu kan. Motornya juga sama, ya kan. Kemudian nanti suatu saat lagi kita masuk sebuah ruangan kapsul atau ruangan seperti lift. Kita mau pergi ke mana? Saya mau pergi ke Cirebon. Badan kita langsung ke sana. Kemudian kita juga bisa pakai tas yang bisa keluar roket, jadinya kayak jetpack tuh, kayak di GTA. Tahu di GTA? Kita pakai tasnya pakai jetpack, terbang gitu. Kita telepon nggak usah pakai telepon HP sekarang, ya kan? Kita HP sudah kayak jam tangan. Ini nggak ada layarnya, pakai hologram layarnya. Ya rumah kalau buka pintu buka, lah, boleh. Jadi udah dobrak gitu kan. Itu adalah angan-angan kita tentang kehidupan di masa depan. Ya, Pak, AI itu apa aja banyak. Ya, kita Bapak akan praktekkan ya sekaligus implementasikan. Nah, Bapak pengen buka Google Map. Google Map ya. Ini mau kemana kita? Kita pilih direction itu arah ya. Nah, choose a starting point tempat awal dan choose destination itu apa? Tempat tujuan. Dari tempat awal dan tujuan. Contoh, kalau Bapak dari rumah Karangapel, Bapak tuh arah Karangapel. Ya, Karangapel. Bapak sini. Ya. Dulu. Bapak mau ke Bandung nanti jalan-jalan ke binatang apa namanya? Lembang.
langsung kan. Oh, kok cepet banget ya. Dia pakai apa sih kok cepet banget? Pakai AI. Lihat di sini, rutenya ada banyak rutenya. Bisa lewat jalan tol, bisa lewat rute lain dari selatan, bisa dari utara, ya kan? Bisa lewat jalan tol, ya kan? Lewat ini jalannya mau ke Bandung nih bapak nih rencananya. Tuh Bandung guys. Jakarta mau panas. Nah kalau sudah gimana pak? Ini ya ini base-nya, base drive mode ini yang cepatnya. Tuh. Kemudian kita juga bisa pilih nih. Ya. Mau seperti apa tampilannya ya? Tuh. Terrain. Tuh kalau terrain itu ada penampakan tanahnya. Kalau besar seperti ini tuh. Kemudian ada juga lalu lintas. Kemudian ada banyak banget ya. Ada satu lagi. Kemudian tuh. Kalau ini satu biasa. Kalau itu polos. Bola. Bapak juga lagi senang pakai ChatGPT. ChatGPT itu kamu ngomong atau kamu ketik di situ, itu dia bisa jawab semua. Ya, bisa jawab semua. Hah? Coba kita buka Cici itu gimana misalnya? Oh ini kayaknya CCI. Oh ini oke. Kalau kamu baru tahu ya. Hai, I'm Cici, your super assistant is now online. Ini sama seperti ChatGPT ya. Pak, kenapa dia bisa pintar banget, bisa belajar banyak hal? Karena yang dimasukkan banyak banget dari servernya ya. Tapi jangan selalu percaya terhadap AI. Google Map juga bisa salah, karena ada orang yang Google Map malah nyasar ke jurang. Hah? Ya. Ini kami ya, lihat tuh. Ini ilustrasi kartunya. Belok kanan bapak kau. Kenapa dah? Ini Google Maps. Belok kanan. Boom. Belok kanan. Belok kanan. Belok kanan. Ya udah nih, belok kanan ya. Lu pengen gua mati kan? Maaf, maksudnya belok kiri. Belok kanan. Belok kanan bapak kau. Kenapa? Nah ini, lu koleng sampai alhamdulillah sudah meninggal karena dia salah atau terlalu mempercayai Google Map. Yang benar bagaimana Pak kalau kita mulai pakai Google Map? Tetap kita fokus ke depan. Dia hanya membantu saja. Biasanya AI itu akan bekerja di depan ada persimpangan, apa yang mau dituju belok kiri. Ya kan? Nggak mungkin tiba-tiba mendadak belok kiri kan, pasti dari jauh dia memberitahu 100 meter lagi belok. Paham? Oke anak, sekarang bapak punya soal. Soalnya ada 10, masing-masing dikerjakan tentang kecerdasan. Pak hari ini nggak pakai HP banyak-banyak ya, nanti besok kita kasih lagi. Satu-satu masing-masing. Silang itu ya, tidak ganda. Hah? Ini yang kelas ya. Ada yang belum kebagian? Ada yang masih tunggu saya. Ada di balik halaman surat asal.
Oh ya, diberi nama. Di lembar pertama di atas itu lupa Bapak, tidak dikasih kolom khusus, tapi tulis aja nama kamu di situ. Biar tidak tertukar. Bawa pulpen. Ada yang bawa pulpen 2. Bapak bawa pulpennya pulpen yang ini lah. Pulpen box yang tebel banget. Lain kali bawa pulpen ya. Sekolah itu harus siap sedia buku, pulpen, pensil. Disilang langsung di situ, ya. Ada enggak? Ya nggak apa-apa, pensil nggak apa-apa. Lagi evaluasi itu banget coba serius udah coba. Berikut ya, udah cepet banget kalau ini baru bagiin 5 menit udah selesai. Belum tentu benar, bisa lagi. Zaman sekarang tuh udah canggih, beda dengan zaman kalian dulu. Kalian itu hidup di tengah-tengah peradaban teknologi. Kalau Bapak hidup baru memulai peradaban teknologi. Nanti kalau udah dewasa belajar komputer kalian. Ya. Jangan sampai kalah ketinggalan. Belajar komputer, belajar menggunakan HP dengan bijak benar. Jangan tahunya TikTokan sama main game aja. Bapak HP itu digunakan buat kerja juga. Ya, oke yang sudah boleh dibuka. Jangan lupa diberi nama ya. Diberi nama lengkap dong Evan. Kamu dikasih nama lengkap bagus sama orang tua ditulis sama. Saya nama itu lengkap ya. Kalau mengisi soal ujian atau apapun ya. Kecuali kamu bagus. Kecuali kalau sehari-hari aja sama temen panggilan nggak apa-apa. Siapa sini? Nggak belajar sini.